Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Randy Kamahendra. Oke, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana sih cara untuk memilih perusahaan yang bagus gitu? Jadi mungkin teman-teman yang udah baca CV saya di LinkedIn, mungkin ada sekitar 29.000 teman-teman yang join atau yang follow di LinkedIn. Thank you so much. Mungkin teman-teman udah baca juga tentang history perjalanan saya di beberapa perusahaan gitu. Mungkin dari kuliah pun saya sudah melakukan beberapa project dengan perusahaan-perusahaan swasta. Itu yang buat saya belajar banyak juga gitu. Jadi bagaimana sih teman-teman memilih perusahaan yang baik untuk diri teman-teman gitu. Ini perusahaan bukan masalah dia punya sesuatu yang besar, asetnya banyak, ataupun dia termasuk survive ya di situ. Dalam arti survive itu perusahaan yang diterpa badai itu tetap berdiri kokoh gitu. Nah, teman-teman mudah banget nih kalau seandainya mau milih perusahaan yang menurut teman-teman itu untuk kedepannya, untuk menetap lama tuh gimana sih caranya gitu. Mudah banget teman-teman tuh, cukup teman-teman mengamati, merasakan gitu. Merasakan di sini artinya teman-teman harus bisa paham perasaan teman-teman gitu. Kalau teman-teman masuk perusahaan dengan lingkungan yang baik, terus teman-teman ternyata di situ menganggap diri teman-teman paling pintar, itu berarti teman-teman berada di lingkungan yang kurang tepat. Karena nyaman dan teman-teman serba tahu itu, atau serba dibantu, itu is not good for you gitu. Jadi teman-teman harus milih company itu harus benar-benar yang membuat teman-teman itu merasa paling bodoh di lingkungan itu gitu. Kenapa gitu? Jadi ini pengalamanku masuk Otsuka Group. Jadi saya itu masuk program unggulan di Otsuka itu, Merta Indah Otsuka, salah satu perusahaan Otsuka Group lah ya gitu. Jadi memang saingannya itu ribuan orang. Nah, setelah keterima Maret itu berbangga hati ya, wah keterima nih gitu kan. Nah, 15 orang ini ternyata setelah keterima itu di bulan Maret ada namanya masa-masa eliminasi ya. Kita ada OJT 1, OJT 2 gitu. Jadi di situ momen kita harus benar-benar survive gitu, karena ada momen eliminasi juga gitu. Kalau ada momen eliminasi gitu. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman paling bodoh di perusahaan yang sekarang teman-teman jalani, itu berarti teman-teman nggak salah milih perusahaan, karena dimana setiap orang yang ada di perusahaan itu tuh menunjukkan kemampuannya, bakatnya yang beraneka ragam. Itu berarti perusahaan itu adalah merekrut orang-orang yang luar biasa, dan teman-teman itu nggak apa-apa, nggak masalah menjadi orang yang kayak kok aku ini ya nggak tahu ini nggak tahu itu gitu, nggak apa-apa gitu. Dan di situ improvementnya teman-teman gitu. Jadi pasti teman-teman bingung, tapi teman-teman bingung kan gitu, awal-awal gitu kan masuk perusahaan sama gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman berada di perusahaan yang teman-teman merasa paling pintar gitu, itu bahaya banget gitu. Ketika kamu sudah terlena dengan posisi jabatan, mungkin lingkungan, itu bahaya banget. Kamu akan di zona tertidur gitu ya. Jadi dia dorm. Jadi dormasi, dia tidur selamanya bisa jadi gitu, karena nggak melakukan improvement gitu. Semakin teman-teman tidak tahu, semakin teman-teman merasa bodoh, itu berarti teman-teman berada di lingkungan yang tepat. Ketika semua orang di lingkungan kamu itu show up dengan capability-nya, kemampuannya, itu berarti teman-teman nggak salah milih perusahaan. Dan dulu waktu saya masuk ke Otsuka Group ya gitu, jadi ngerasa paling bodoh banget. tapi nggak apa-apa jadi tapi tetap belajar, setiap malam belajar sampai jam 11 sampai jam 12 itu harus belajar gitu. Ketika mau nggak males-malesan gitu, ingat kamu ini paling bodoh di sini. Paling bodoh, ingat, jadi you have to improvement, please lakukan yang terbaik dan lakukan lebih gitu. Jadi karena kamu bukan nggak pintar sih, tapi mungkin banyak hal yang tidak tahu gitu kan. Kalau kita mengartikan bodoh itu biar kita lebih semangat lagi gitu. Artinya kalau seandainya semua orang pada show up, terus banyak senior sharing, banyak coaching, itu yang membuat kita tuh merasa banyak tidak tahu dan kita merasa bodoh. Itu berarti
itu di lingkungan yang tepat, itu benar-benar di lingkungan tepat, jadi jangan minder gitu. Itu di lingkungan yang tepat. Berbeda ketika teman-teman berada di lingkungan yang apa ya, di apa ya, teman-teman merasa serba bisa menghandle gitu, ada punya apa, tim, punya asisten gitu, itu is not good gitu. Karena teman-teman mesti nggak tahu apa-apa nanti gitu kan, gitu sampai tua gitu. Jadi lebih baik cari perusahaan yang merasa ya ketika masuk tuh teman-teman tuh merasa ya nggak tahu gitu, dapat ilmu banyak gitu kan. Beda teman-teman yang masuk tapi ya nggak mau, kan ada sih perusahaan yang mungkin segelintir orang yang sharing, mungkin departemen human capitalnya aja gitu kan yang sharing gitu. Padahal dalam lingkungan pekerjaan yang sharing ilmu itu nggak cuma ya, dari departemen itu, tapi ada juga dari atasan, ada juga dari apa, beda departemen, ada juga dari senior, partner, teman sesama gitu. Bahkan yang perusahaan yang benar-benar sehat ada sharing ketika ada tim yang mungkin grade-nya itu di bawah kita, tapi dia sharing. Bayangkan, dia tahu karena mungkin dia menang pengalaman. Itu di situ yang ketika kamu dari atas, bawah, samping, kanan, kiri ditekan artinya mereka lebih tahu daripada kamu gitu, dan kamu harus belajar banyak gitu. Itu berarti teman-teman tepat banget bisa ada di perusahaan itu gitu. Berbeda jika teman-teman berada di perusahaan yang nyaman, itu dikhawatirkan teman-teman nggak banyak berkembang di situ, terlena dengan kenyamanan gitu, bisa menghandle tim aja itu udah seneng banget. Itu bahaya gitu, karena nanti apa yang akan dipertanggungjawabkan, nanti gimana anak-anak atau penerusnya itu bisa dapetin ilmu dari yang bersangkutan gitu. Contohnya aku nih masuk perusahaan yang nyaman gitu, terus anak-anakku nanti gimana gitu, aku nggak bisa nularin ilmu apa-apa ke mereka gitu. Itu yang paling penting, itu yang paling penting banget. Jadi memperkaya diri dengan berbagai skill atau keahlian itu penting banget gitu. Jadi jangan terlena dengan perusahaan yang nyaman ya. Supaya pilih perusahaan yang berkembang lah, agak-agak pusing dikit nggak apa-apa lah. Agak-agak pusing sedikit gitu. Ambil perusahaan di mana aja kalau kita melakukan kesalahan pasti dimarah gitu. Mau perusahaan siapapun gitu, perusahaan bapak ibumu juga pasti dimarah sama bapak ibumu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya nikmatin aja gitu kan gitu. Tapi so far so good sih, aku masuk sini ya baik-baik aja gitu. Bahkan bisa apa ya, improve kemampuan gitu. Begitu aja ya teman-teman ya. Jadi please pilih perusahaan yang apa ya, ketika kamu masuk kamu itu kayak apa ya, paling bodoh gitu ya. Itu berarti teman-teman berarti walaupun ya waktu pesaing kompetitif itu teman-teman tuh beranggapan bahwa aku bakal setara sama mereka gitu. Nggak apa-apa untuk meningkatkan percaya diri, tapi kalau memang pada kenyataannya teman-teman ada hal yang nggak bisa, karena nggak semua itu bisa dikuasai kan gitu ya, akui aja nggak bisa gitu, dan itu harus di-clearkan dan diperjelas, dan itu harus diselesaikan gitu. Kalau kamu nggak bisa menyelesaikan masalah kekurangannya apa, skill apa yang dibutuhkan gitu, biar teman-teman bisa mengcover isu itu gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi silakan merasakan perusahaan teman-teman itu nyaman, bukan nyaman ya, teman-teman merasa pintar di perusahaan teman-teman atau merasa kurang pintar. Jadi ya silakan, dan semakin banyak teman-teman mendeteksi kekurangan di diri teman-teman, semakin besar peluang untuk teman-teman improve diri, improve skill, improve semua hal yang ada di dalam diri teman-teman. Itu membuat diri teman-teman itu lebih valuable ya. Jadi teman-teman nanti kalau punya value di dalam diri teman-teman tinggi, dan teman-teman bisa sharing ke orang banyak, gitu aja sih. Bahkan karena cucu nanti gitu kan. Oke, mungkin itu aja dari saya video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.